Hai Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya, Briko Langgita, masih di podcast Presisi, kita bicara dari hati ke hati untuk saling memberi informasi. Nah, hari ini untuk kedua kalinya kita undang Kasat Lantas Polres Rejang Lebong, ada AKP Radian, udah bareng sama kita nih Pak. Ya. Sapa Sobat Polri dulu dong. Selamat pagi Sobat Polri, sehat semua ya di sana ya. Jadi hari ini kita ngundang Kasat Lantas lagi, again nih untuk kedua kalinya, karena sekarang bertepatan dalam operasi Zebra ya Pak? Ya betul, operasi Zebra. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang operasi Zebra. Stay tune ya. Nah, kalau di episode sebelumnya, Sobat Polri bisa tonton di YouTube kita bahwa kita sudah pernah nih undang Kasat Lantas untuk membahas banyak hal tentang lalu lintas. Nah, kali ini khusus dalam operasi Zebra, kita mau membahas juga beberapa hal nih Pak ya, khusus tentang operasi Zebra. Nah, sebelum kita lanjut, pasti Sobat Polri ini banyak bertanya, kan banyak banget nih operasinya lalu lintas. Nah, yang kali ini yang operasi Zebra tuh apa sih Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang mungkin selama ini sudah banyak ya ada operasi A, operasi B, banyak sekali namanya. Dan kali ini kita kenal dengan nama operasi Zebra. Kalau di lingkup Kabupaten Rejang Lebong itu dikenal dengan operasi Zebra Nala 2022 Polres Rejang Lebong. Nah, operasi Zebra sendiri itu merupakan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Ya, setiap tahunnya sama tuh Pak? Untuk setiap tahunnya pasti diagendakan, tapi untuk tanggal tetapnya itu berbeda-beda dari tiap tahunnya, menunggu petunjuk atau direksi dari Korlantas Mabes Polri. Oke. Nah terus operasi Zebra ini memang tanggalnya belum ditentukan ya setiap tahun, tapi kira-kira apa awal, apa akhir tahun, atau setiap akhir tahun gitu Pak? Ya, kalau operasi Zebra itu ya pada umumnya itu mendekati akhir tahun ya pada umumnya. Untuk tahun ini sendiri, tahun 2022, ini operasi Zebra ini dilaksanakan menjelang menjelang Natal dan Tahun Baru. Karena tadi mungkin saya tambahkan informasi, operasi Zebra ini juga merupakan operasi cipta kondisi untuk menciptakan situasi Kamsel-Tipcar Lantas yang kondusif menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Oke, ini kalau operasi Zebra itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang kali ini? Ya, kalau tanggal pelaksanaannya atau diselenggarakannya dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 16 Oktober 2022. Berarti kurang lebih 2 mingguan? Ya, 2 minggu atau 14 hari lah ya. Dan saat ini sudah berjalan 1 minggu. Oke, berarti ini Sobat Polri masih tersisa 1 minggu lagi. Nah, kita ngasih info juga ke Sobat Polri ini apa aja sih mekanismenya operasi Zebra atau apa yang harus mereka siapkan menghadapi yang namanya operasi Zebra. Ya baik, jadi kalau kita berbicara mekanisme itu artinya kita harus berbicara bagaimana sesuatu itu bekerja, bagaimana sesuatu itu terlaksana atau berfungsi. Jadi kalau operasi Zebra sendiri mekanismenya kami dari khususnya Satuan Lalu Lintas itu menerima direksi atau petunjuk dalam pelaksanaan operasi ini sendiri dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang sifatnya preemptif ataupun preventif. Sebelum akhirnya juga tetap melaksanakan penindakan secara represif. Ya, untuk tindakan yang sifatnya preemptif atau preventif itu banyak, Mbak. Apa aja nih, Pak? Biar Sobat Polri ini kayaknya nggak terlalu memahami apa sih preventif, represif, dan segala macam. Ya, jadi sebelum kita masuk nih ke tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, mungkin ya kita perlu tahu nih tujuan dari operasi ini apa. Iya, benar. Ya, jadi operasi ini diselenggarakan tujuannya adalah untuk yang pertama ya menciptakan kondisi Kamsel-Tipcar Lantas yang kondusif.
Artinya di situ juga bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk menekan pelanggaran, untuk menekan angka kecelakaan, ya itu tadi tujuannya, sehingga Kamsletik Carlantasnya berjalan dengan karena kondusif. kalau setiap hari lalu lintas kan ada di jalan nih Pak. Nggak ada matinya ya. Nah benar, itu nggak tahu siang malam pasti lalu lintas ada di jalan. Ya. Masyarakat kenalnya polisi pertama kali pasti polisi lalu lintas. Ya. Nah jadi yang membedakan pada saat operasi dan hari-hari biasa itu apa Pak? Yang gedenya misalnya kalau misalnya hari biasa kan ada pelanggaran ya pasti langsung ditilang misalnya gitu kan. Kalau pada saat operasi yang kali ini berarti kayak yang Bapak jelasin tadi, kita ada kayak pencegahan dulu, dinasehatin dulu lah. Ya, jadi yang membedakan antara adanya operasi atau hari biasa atau rutin itu nanti ada pada intensitas atau frekuensi kegiatan. Sebenarnya pada kegiatan rutin itu juga tetap ada kegiatan yang sifatnya preventif atau preemptif. Namun mungkin untuk intensitas atau frekuensi kegiatannya pada saat operasi kita tingkatkan lagi. Lebih banyak. Ya. Jadi contoh dalam operasi zebra kali ini untuk kegiatan sosialisasi diselenggarakannya kegiatan operasi zebra ini kita laksanakan ke arah sekolah-sekolah, kemudian ke arah tempat-tempat pangkalan ojek atau tempat-tempat keramaian lah biasanya masyarakat berkumpul. Kita sampaikan bahwa kita sosialisasikan bahwa akan adanya kita akan melaksanakan atau sedang melaksanakan operasi ini. Ya, operasinya ini tentu sasarannya yaitu masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Tolong dalam pelaksanaan operasi itu silakan dilengkapi perlengkapannya, surat-suratnya, dan tertib aturan berlalu lintas. Karena ini kalau tidak tertib, maka kita tentu akan melakukan tindakan-tindakan, ya kan, tindakan-tindakan. Mungkin kalau sekali dua kali kita lakukan penindakan yang sifatnya teguran, tapi kalau sudah sekali dua kali kita berikan tindakan, tapi tetap saja masih melanggar dan masih kasat mata kita lihat, maka kita akan melakukan tindakan terakhir yaitu penilangan. Nah, kalau untuk operasi zebra sendiri, Pak, itu target operasinya yang diprioritaskan apa aja? Ya, kalau kita berbicara operasi zebra, maka kita ada beberapa pelanggaran yang diprioritaskan untuk ditindak ya. Jadi ada beberapa, yang pertama adalah pengemudi atau pengendara di bawah umur. Ya, benar. Kemudian pengemudi atau pengendara yang tidak melengkapi dirinya dengan SIM atau STNK, masih ada kaitannya ya. Surat menyurat ya. Kemudian pengemudi atau pengendara yang berboncengan lebih dari satu. Kemudian pengemudi atau pengendara yang tidak menggunakan helm. Kemudian untuk roda empatnya pengemudi atau pengendara yang tidak menggunakan safety belt. Dan menggunakan handphone pada saat berkendara. Banyak jelas mengganggu konsentrasi ya. Kemudian untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan spek, banyak nih ada yang menggunakan knalpot brong, knalpot bising. Jelas itu mengganggu pengguna jalan dan juga masyarakat di luar pengguna jalan nih. Saya sering sebel dengar itu, Pak. Ya, mungkin ibu-ibu yang sudah jantungan kadang, waduh, takutnya begitu. Anak-anak mau tidur juga susah, Pak. Udah mau tidur, bangun lagi. Iya benar. Nah, kemudian terakhir adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan TNKB yang sah. Oh ya, sekarang kan juga lagi pemutihan nih Pak. Nah, bisa diinformasikan ke Sobat Polri sampai kapan pemutihannya, mungkin biar bisa dilengkapi semua tadi yang jadi target operasi. Ya, untuk program pemutihan sendiri itu berlangsung sampai dengan tanggal 30 November. Jadi untuk Sobat Polri dimanapun berada, silakan jika memang mungkin sudah lama tidak membayar pajak atau lupa yang udah bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, silakan manfaatkan program pemutihan dengan mendatangi kantor Samsat terdekat. Keringanannya tuh apa Pak? Biar nggak simpang siur nih, karena kemarin kan sempat viral juga tentang pemutihan. Nah, keringanan dari pemutihan ini apa Pak? Biar Sobat Polri tahu. Ya, jadi untuk pemutihan ini, jadi Sobat Polri dimanapun berada bisa menikmati beberapa
pembebasan ya. Yang pertama adalah pembebasan denda, ya pembebasan denda, PKB pajak kendaraan bermotor, kemudian denda SWD KLNJ, itu iuran untuk dana kecelakaan lalu lintas, dan juga pembebasan biaya balik nama. Iya, itu ada 3 program dalam program pemutihan. Oke, jadi itu lumayan banget nih Sobat Polri dimanfaatkan supaya nggak kena tilang ya Pak ya. Jadi TNKB diselesaikan segala macam pajaknya. Untuk Sobat Polri sekalian yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembayaran pajak ataupun pelayanan di Samsat, silakan langsung datang saja ke Samsat terdekat. Di situ ada loket informasi dan pengaduan. Nah, silakan untuk mencari informasi atau kalau mau komplain saja di situ. Jangan di sosial media. Nah, karena jatuhnya blunder Pak ya. Iya, blunder. Karena lebih baik kita bertanya ke sumbernya langsung daripada kita keluar-keluar di sosial media, pada akhirnya mendapatkan informasi yang salah. Iya, informasinya setengah-setengah. Iya, benar. Nah, sekarang juga dalam operasi Zebra ini ada program khusus nggak dari Satuan Lalu Lintas di Rejang Lebong? Program khusus apa nih yang udah dijalankan khusus untuk Kabupaten Rejang Lebong dalam operasi Zebra? Untuk saat ini, sampai saat ini kita melakukan sosialisasi yang sifatnya edukatif ke sekolah-sekolah. Kita concern ke sekolah-sekolah kebanyakan. Concern, dan juga kita melakukan penertiban. Jadi kalau saya menyebutnya istilahnya ada gradasi tindakan, ada etapenya. Iya benar. Jadi setelah kita sosialisasikan di sekolah-sekolah pelajar yang membawa kendaraan ini atau mengemudikan kendaraannya kita data, kita bekerja sama dengan pihak sekolah, kepala-sekolahnya, kita data dari nama-nama yang terdata itu, jika kendaraannya tidak sesuai spektek, maka diwajibkan untuk mengganti spektek. Jadi 1 hari 2 hari selanjutnya kami datang untuk mengecek dari data tersebut, kita tertibkan, yang sebelumnya kita tertibkan sudah diganti atau belum, itu sudah disesuaikan atau belum, ya kan? Nah kemudian setelah jika memang ditemukan ada yang tidak sesuai, maka kita baru lakukan penindakan. Jadi kan anak-anak nih bawa kendaraan nih ke sekolah. Nah, jadi kebetulan ada pertanyaan juga di Instagram yang mau disampaikan juga ke Pak Kasat mengenai hal yang sama. Kebetulan lagi kita bahas. Jadi anak-anak sekolah ini kan banyak di bawah umur. Nah, jadi mereka ini tidak punya SIM otomatis. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk diskresi kepolisian atau gimana nih Pak? Mereka nggak punya SIM tapi mereka tetap bawa kendaraan bermotor. Nah, jadi dari pihak polisi gimana? Ya, jadi tadi permasalahan anak-anak yang tidak punya SIM. Tidak punya SIM. Ya kalau kami dari kacamata kepolisian, kita bergerak berdasarkan dasar dasar kita yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di situ sudah dijelaskan, tepatnya di pasal 281, bisa dibuka juga, jadi masyarakat juga bisa mengakses di Google bisa tuh diakses Sobat Polri ya. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Di pasal 281 bahwa memang setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki, wajib memiliki. Jika tidak memiliki, maka di situ juga ada besaran denda, besaran tindakan denda kurungan atau denda denda nominal rupiah. Nominal dendanya juga di situ disebutkan. Nah, berdasarkan dengan itu maka wajib setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan itu memiliki SIM, surat izin mengemudi. Nah, kami menghimbau nih kepada adik-adik, jika memang belum memiliki SIM, itu alangkah baiknya tidak mengendarai kendaraan bermotor dulu, roda 2 atau roda 4, karena banyak nih kejadian kecelakaan ternyata masih di bawah umur, belum punya SIM. Kenapa? Jadi SIM itu juga merupakan salah satu legalitas, hak privilege yang diberikan kepada seseorang setelah melewati atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah syarat usia. Karena itu minimal 17 tahun. Pada saat kecelakaan baru kita terasa SIM itu berguna sekali. Jadi kan butuh, setelah syarat usia tadi saya lanjutkan sedikit.
itu juga harus melewati ujian. Nah, dan juga harus lulus kesehatan, salah satunya kesehatan psikologi. Nah, kebanyakan anak-anak di bawah usia atau pelajar yang di bawah standar umur, limit usia, itu kebanyakan masih labil. Ya, psikisnya belum stabil. Iya, benar. Jadi, nah ini juga menjadi salah satu penyebab ya banyaknya kecelakaan yang melibatkan korbannya di bawah umur begitu. Kenyataan di lapangan juga yang sering kita temui ya Pak ya, bahwa anak-anak ini bawa kendaraan karena dikasih orang tuanya. Nah, kan? Ini jadi dengan alasan orang tua nggak bisa nganter, alasan jauh dan segala macam. Ada bagusnya juga, lebih sering juga himbau ke sekolah biar orang tuanya juga dikasih edukasi tuh Pak. Nah, itulah kenapa kami sekarang dominan menyasar ke sekolah-sekolah, karena itu sasarannya. Jadi kalau bagaimana kita bekerja atau melakukan tindakan itu tidak langsung ke ujung, tapi kita dari apa sih penyebabnya? Dari dulu apa sih penyebabnya? Dan juga kita kemarin sudah melakukan kegiatan preventif, yaitu mengumpulkan seluruh kepala sekolah yang dipimpin oleh Ibu Kacapdin. Ini membicarakan terkait dengan regulasi. Nah, regulasi di tingkat sekolah ini nanti kita bicarakan bagaimana sih supaya meminimalisir atau kalau bisa kita sesuaikan gitu, supaya apa tadi angka kecelakaan tidak meningkat. Jadi sebenarnya Sobat Polri, pihak lalu lintas sudah menanggulangi sedemikian rupa. Nah, jadi kita juga perlu bantuan dari Sobat Polri sekalian yang nonton, mungkin juga banyak usia sekolah nih yang nonton ya Pak. Nah, jadi polisi melarang anak-anak membawa kendaraan bermotor itu bukan karena mau menyulitkan, karena mungkin mereka merasa disulitkan karena nggak bisa bawa kendaraan. Atas dasar keselamatan. Iya, karena itu berbahaya. Mungkin sekarang belum. Nah, semoga nggak usah, tapi contohnya sudah banyak. Nah, sekarang ada satu pertanyaan terakhir yang mau kami tanyain ke Pak Kasat dari netizen juga nih. Nah, jadi kan mungkin banyak alasan kami tidak boleh pakai kendaraan bermotor. Nah, jadi kami pakai sepeda listrik, Pak. Tapi katanya sepeda listrik juga nggak boleh di jalan raya. Gimana? Ya, jadi untuk ini nih banyak. Ini lagi hot-hotnya banget nih. Lagi viral ya. Fenomenal. Jadi untuk kendaraan listrik, khususnya sepeda listrik Jadi untuk sepeda listrik itu ada aturannya, ada regulasinya, yaitu Permenhub nomor 45 tahun 2020. Itu bisa diakses, silakan Sobat Polri sekalian jika mau mengakses, itu bisa diakses, bisa dibaca. Itu di situ aturannya saya sebutkan ya sedikit ya. Itu salah satunya penggunaan kendaraan listrik jenis sepeda listrik. Itu harus pada kawasan tertentu. Oh gitu. Ya, kawasan tertentu, jalan yang diberikan ruang khusus untuk pengendara sepeda. Jadi saya akan memberikan gambaran nih. Mungkin untuk di Rejang Lebong belum ada nih. Mungkin di Jakarta mungkin Mbak Anggita pernah lihat nih ada jalur yang warna hijau yang khusus yang sepeda. Jalan yang kuning tuh ada pembatasnya tuh. Nah, yang pokoknya khusus untuk pesepeda. Nah, itu juga itulah jalan yang khusus untuk pesepeda dan termasuk sepeda listrik begitu. Jadi, karena masyarakat kita kan taunya ini sepeda. Jadi mereka berpikirnya kayak sepeda kayu segala macam kan di jalan bebas nih. Nah, jadi biar Sobat Polri juga tahu nih bahwa sepeda listrik ini nggak kayak sepeda biasa gitu. Ya, beda. Jadi kalau sepeda kayu itu termasuk kendaraan tidak bermotor. Jadi ini sedikit nih. Kendaraan itu dibedakan menjadi dua, kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Nah, untuk kendaraan bermotor sendiri itu mesin penggeraknya ada yang menggunakan bahan bakar dan juga ada yang menggunakan listrik. Nah, salah satunya yaitu sepeda motor listrik dan juga sekarang ada juga sepeda listrik. Nah, itu juga nanti silakan dicek di Permenhub 45 tersebut itu ada batasan-batasan kecepatannya. Dan juga di situ
kenapa sih kok nggak boleh di di jalanan umum? Ya, salah satu faktornya adalah faktor keselamatan. Iya benar. Ya, Karena untuk teman-teman yang udah make sepeda listrik pasti tahu nih kapasitas aman nggaknya Ya. pada saat sedang berkendara di jalan. Nah Sobat Polri, jadi mengenai kericuhan yang viral di Rejang Lebong tentang larangan menggunakan sepeda listrik atau sepeda motor listrik di jalan raya, itu ada dasarnya yang sudah disebutkan tadi dan juga regulasinya ke arah keselamatan ya Pak. Jadi mungkin sedikit nih saya luruskan. Boleh. Sebenarnya kami dari kepolisian khususnya Satlantas itu tidak melarang, ya. Tapi bagaimana menertibkan, ya menertibkan karena memang pengoperasian kendaraan khususnya sepeda motor listrik ini, sepeda listrik ini itu ada tempatnya khusus, kemudian ada alasan-alasan atau faktor-faktor tertentu yang diperbolehkan. Nah, jadi itu kita tertibkan. Kalau dilarang ya tidak. Nah, itu boleh. Karena mungkin teman-teman kan bacanya gede banget di koran sepeda listrik tidak boleh di jalan raya. Jadi sebenarnya bukan dilarang dipakai, tetapi ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya. Jadi kalau kayak dibahas tadi di kota besar itu kan ada jalurnya khusus kalau mau di jalan raya. Karena di Rejang Lebong belum ada. Jadi makainya di misalnya Car Free Day atau di seputar komplek lah boleh ya. Sekitar komplek. Yang intinya tidak bersenggolan langsung dengan kendaraan umum di jalan raya. Bukan apa-apa karena bahaya ya. Bahaya. Karena spek kendaraannya beda, tapi mereka melaju di jalur yang sama. Iya. Kayak gitu ya Sobat Polri ya. Jadi bukan dilarang, oke? Jadi jangan panik, boleh beli, boleh pakai tetap, tapi hati-hati. Nah, sekarang karena semua pertanyaan udah diajukan nih, kita pengen dengar pesan-pesan khusus dari Pak Kasat Lantas untuk Sobat Polri sekalian. Ya, mungkin sedikit aja ya, sebagai closing juga. Jadi masih terkait dengan operasi Zebra. Kami menekankan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, ya, dari berbagai usia juga dan dari berbagai kalangan dari faktor pekerjaan dan lain sebagainya. Kami menekankan untuk masyarakat bisa lebih menumbuhkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Ya. Tujuannya apa? Ya untuk keselamatan kita bersama. Sehingga ada slogan itu, ketaatan dan kepatuhan Anda untuk keselamatan kita bersama. Wah, itu perlu diingat tuh Sobat Polri. Jadi di jalan raya nggak cuma menjaga diri sendiri, tapi juga keselamatan orang lain. Nah Sobat Polri, mungkin masih banyak banget yang mau dibahas, tapi untuk kali ini kita khusus membahas Operasi Zebra 2022. Dan kalau misalnya Sobat Polri ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh langsung ke Instagram Polres Rejang Lebong, atau boleh juga mampir ke Instagram Lalu Lintas Polres Rejang Lebong. Nah nanti di sana langsung akan direspon, atau kalau ada pengaduan atau saran, masukan misalnya, itu juga boleh langsung ke nomor lapor Pak Kapolres, akan direspon oleh Pak Kapolres langsung. Jadi kita semua terbuka untuk masyarakat. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Brek Polanggita. Saya Kapten Radian. Salam presisi.